الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwa'ul khalqi li rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun wa khusiral mulhidunal kafirun. Ma'asyiral hadirin, segenap kaum muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Jari Raya Al-Insan yang insyaallah dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di hari Sayyidul Ayyam yang mulia ini, di saat sejenak baru saja kita dengarkan kumandang adzan Jum'ah. Bagi orang-orang yang merindukan panggilan Jum'ah, mereka sambut dengan kalimat sami'na wa ata'na kepada Allah. Ya Rabbana, baru saja kami dengarkan kumandang adzan Jum'ah melalui Masjid Jami Raya Al-Insan ini, ya Allah. Apapun kesibukan duniawi yang sedang kami laksanakan, profesi yang kami miliki, jabatan yang kami sandangi, tapi ketika Engkau undang, ya Allah, kami bergegas hadir ke Masjid Jami Raya Al-Insan ini dengan niat harapan moga-moga rangkaian ibadah salat Jum'ah kali ini diterima mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ketika kita mengkaji bagaimana proses penciptaan manusia, di dalam satu rangkaian hadis Nabi, Rasulullah menyatakan, innal insana khuliqa min batnil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dalam perut ibunya. Arba'una yauman nutfa, arba'una yauman alaqa, arba'una yauman mudghah. 40 hari pertama berupa air mani, 40 hari kedua berupa segumpal darah, dan 40 hari ketiga berupa segumpal daging. Proses demi proses ketika Allah menciptakan al-insan manusia di dalam perut seorang ibu yang begitu besar jasa di dalam kehidupan manusia, sebulan 2 bulan sampai 9 bulan lahirlah dia. Tapi ingat, ketika lahirnya manusia ke dunia ini, kata Rasulullah, bukan hanya kita disempurnakan sebagai makhluk yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya. Kata Nabi, arba'atu jawahir fil jismi bani Adam. Manusia diberikan 4 mutiara, yang memerlukan mutiara ini yang pada gilirannya merupakan satu hal yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Apa 4 mutiara yang diberikan di dalam diri manusia? Yang pertama, kata Rasulullah, al-akal, berupa akal, Pak. Dengan daya akal kita bisa memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Bahkan semua kajian ilmu fikih yang kita pelajari dalam konteks ajaran agama Allah, semua bersumber kepada nilai akal. Orang sholat syaratnya berakal, orang puasa syaratnya berakal, orang jihad syaratnya berakal, orang melaksanakan Jumat syaratnya berakal. Namun ingat, akal yang begitu mulia ini bisa jadi, kata Rasulullah, hancur lantaran apa? Al-ghadabu yuzilul akal. Marah bisa menghancurkan akal. Kita tahu yang namanya amarah pasti ada di dalam diri manusia. Sampai yang dimenyatakan al-ghadabu minasyaiton.
Wasyaitanu khuliqa minan nar. Yang namanya marah itu datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Nabi memberikan solusi ketika kita dalam keadaan amarah, dalam keadaan berdiri disuruh duduk. Duduk masih marah. Disuruh tiduran masih marah, suruh ngambil air wudu. Ngambil air wudu masih marah. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran juga masih marah. Silakan kalian masuk ke dalam kamar sholat sunnah mutlak. Kenapa? Karena amarah ini sangat berbahaya. Akal yang merupakan mutiara yang begitu hebat di dalam diri manusia hancur lantaran amarah manusia yang pasti ada di dalam diri kehidupan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua yang termasuk mutiara itu berupa ad-din, Pak. Agama. Di dalam diri kita dihiasi mutiara berupa agama. Agama yang bagaimana? Agama yang lurus. Agama yang hanif. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Agama yang luar biasa. Diemban oleh 124.000 nabi, 313 orang rasul, 25 orang rasul yang memang wajib kita imani. Semuanya mengajarkan dinul Islam. Sampai para khotib sering berpesan di atas mimbar yang mulia ini, konsekuensi kita ketika kita diberikan mutiara berupa agama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian tinggalkan dunia yang sementara ini, melainkan tetap kita istiqomah membawa nilai-nilai agama sampai akhir hayat kita. Lalu ingat Pak jamaah sekalian, agama yang menjadikan mutiara di dalam diri kita. Kata Rasul bisa hancur lantaran apa? Al-hasadu yuziluddin, kata Nabi. Sifat hasud, iri, dengki kepada orang lain bisa menghancurkan sifat agama yang ada di dalam diri manusia. Kita bisa bayangkan beberapa abad silam, sejak Nabi Allah Adam, Nabi menyatakan ala annahu qad dabba ilaikum da'ul umami min qablikum wa huwal hasad laisa bihaliki sya'ar lakinnahu bihaliki din. Ketahuilah olehmu ada satu penyakit yang berjangkit pada umat-umat terdahulu, lebih berbahaya penyakit ini daripada pandemi. Pandemi ada rumah sakitnya, ada dokternya, ada solusi pengobatannya. Penyakit apa itu? Al-hasad, kata Nabi. Iri, tidak senang melihat sahabatnya maju, tidak senang sahabatnya lebih sukses daripada dirinya. Iri melihat tetangganya lebih berkuasa, lebih nikmat daripada dirinya. Sehingga sifat hasud ini tidak mengunduli rambut kalian, tapi pada hakikatnya iri bisa menghancurkan tatanan nilai agama di dalam kehidupan manusia. Na'udzubillah min zalik. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Jami Raya Al-Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, mutiara yang ada di dalam diri manusia, apa itu namanya? Al-haya, malu. Kalau di dalam diri manusia dihiasi dengan malu, sementara malu ini merupakan sebagian dari nilai iman. Al-haya su'batun minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Kalau dia malu, dia tidak mau berbuat maksiat kepada Allah. Orang kalau ada sifat-sifat malunya, yang tidak salat menjadi salat, yang berbuat maksiat jadi ibadah, yang durhaka kepada orang tuanya jadi berbakti kepada orang tuanya, yang berbuat lacur dia tidak berani berbuat lacur, yang berbohong akan menjadi jujur. Lantaran apa? Lantaran dirinya dihiasi dengan sifat al-haya su'batun minal iman. Kita yakin dan percaya di hari Sayyidul Ayyam yang mulia ini, karena rasa malunya kita kepada Allah, kita datang ke Masjid Jami Raya Al-Insan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana konteksnya? Kalau malu ini dirusak dengan yang namanya apa? At-tam'u yuzilul haya, kata Nabi. Sifat keserakahan manusia akan hilang rasa malu. Dia bersalah, tapi seolah-olah tidak bersalah karena keserakahannya.
Semua ingin diperoleh, semua ingin dikuasai, semua ingin ditanggungi. Tapi ingat, apa yang dikuasai dalam kehidupan manusia ini, kalau tidak dihiasi dengan rasa malu, dia tidak merasa bersalah dalam hidup ini. Beruntung Pak, kalau di dalam diri kehidupan manusia kita dihiasi dengan sifat malu, karena malu ini adalah buah dari nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah ibadah Jumat Masjid Jami Raya Al-Insan yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, yang menjadi mutiara di dalam diri manusia, apa itu? Al-amalus soleh, amal soleh. Setelah rasa malu ada dihiasi dengan amal soleh Pak, yang kita berharap insya Allah, bagaimana tidak bisa duduknya kita di Masjid Jami Raya Al-Insan ini, karena kita berharap menjadi nilai amal soleh, amal yang memang kita tabung sedikit-sedikit dalam rangka membahagiakan kita nanti kelak di saat kita kembali menghadap Allah. Man amila sholihan min zakari wa unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dengan catatan dia beriman kepada Allah, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan kembali dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang makmur, kehidupan yang sentosa. Bukan hanya sekedar itu, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan bayar tunai apa yang kalian lakukan di dalam hidup ini. Penyesalan demi penyesalan yang tidak bermakna apa-apa dalam hidup ini, bila mana diri kita kosong daripada amal soleh. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya Rabbana, bukankah setelah kita merasakan kenikmatan tahun baru Hijriah 1446 Hijriah ini, as-sinu yazdad wal umru yanqus, tahun-tahun kehidupan manusia bertambah dan bertambah. Tapi ingat, ketika pertambahan tahun, umur kita semakin lama semakin berkurang. Kalau berkurungan umur kita, semakin lama semakin berkurangnya umur kita, sementara nol, kosong daripada amal soleh. Bagaimana bisa kita akan berbahagia nanti di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita punya amal sholat, amal puasa, amal zakat, amal haji, amal umroh, amal korban, dan lain sebagainya. Tapi semuanya ini bisa hancur, kata Nabi. Lantaran apa? Al-ghibatu yuzilul amal soleh. Sifat ghibah, membongkar aib orang lain, menceritakan keburukan-keburukan orang lain, yang pada gilirannya sering kita dengar orang yang semacam ini menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ketika dia berada di hadapan Allah, ya Rabbana, mana itu pahala amal salat saya, amal puasa saya, amal zakat saya, amal tilawatil Quran saya, amal silaturahim saya, amal Jumat saya, ya Allah? Kata Allah, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena engkau termasuk orang yang sering mengumbar, menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Akhirnya amalmu pindah kepada orang yang kamu ceritakan keburukannya. Bila mana habis amal itu, kamu akan tanggung dosa orang yang kau hibahkan, orang yang kau bongkar keburukan-keburukannya. Bagaimana tidak muflis kita? Bagaimana tidak rugi kita? Bagaimana tidak melarat kita? Kita bersusah payah, mulai dia kita mencangkul tanah, menyirami, menabur benih, dan pada akhirnya ketika kita ingin memetik dari hasil apa yang kita tanam, sementara tidak ada apa-apa. Itulah gambaran al-ghibatu yuzilul amal soleh. Kalau ini kita camkan dalam hidup kehidupan manusia, proses demi proses penciptaan manusia di dalam perut seorang mamah kita, ibu kita yang kita banggakan, tidak lain. Kalau ini kita terjemahkan 4 mutiara dalam kehidupan kita,
InsyaAllah kita menjadi orang yang beruntung hidup kita di dunia wal akhirah. InsyaAllah melalui kajian sekelumit khutbah di Masjid Jami Raya Al-Insan ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan kita berharap di awal tahun 1446 Hijriah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi rezeki kita. Ya Rabbana, moga-moga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam zil jalali wal ikram. Fallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakinna aksaran nas la ya'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafidhu ala ta'ati wa khuduril jum'ati wal jama'at. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha shalla 'ala nabi qadiman faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warallahumma ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina syarraz zalimin wa kfina syarral hasidin wa kfina syarra ma yu'zina man aradana bisu'i ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli 'atikum wa la zikrullahi akbar. Qimus shalah.